Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya, Asti Nurcayani, sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, ingin memaparkan presentasi kami, yaitu yang berjudul Gangguan Depresi pada Masa Anak Sekolah Menengah Pertama, yaitu SMP. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Boleh di next? Yang pertama itu ada Wisnu Akbar Wicaksono, yang kedua ada Nina Kinanti, yang ketiga ada Natasha Amanda Teofania, dan ada Bunga Evelyn Azmi. Langsung saja ke materi yang pertama. Boleh di next. Oke. Remaja memang sering mengalami perubahan suasana hati. Nah, itulah sebabnya remaja yang terlihat murung atau sedih seringkali dianggap hal yang biasa. Namun berbeda jika kondisi tersebut dialami oleh remaja dan jika dibiarkan berlarut-larut. Hal ini bisa memicu depresi pada remaja. Next. Nah, di sini kami mempunyai contoh kasusnya, yaitu ada seorang siswi SMP yang bernama Alana. Pada saat pembagian nilai ulangan, ia mendapatkan nilai yang kurang baik dibandingkan dengan teman-teman yang lain nih. Nah, maka dari itu Alana menjadi seseorang yang murung dan tidak ingin diajak berbicara dengan temannya. Bukan hanya saat itu saja, bahkan Alana sering mengalami perubahan suasana hati atau mood saat sedang dimanapun dan kapanpun. Ia sering merasa sedih, murung, dan marah pada siapapun tanpa penyebab yang jelas. Next. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Nina Kinanti. Yang kedua yaitu diagnosis dari kasus di Alana tadi. Yang pertama ada definisi depresi menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Beck. Depresi adalah gangguan perasaan yang mengarah pada kondisi perasaan yang merasa begitu tertekan, begitu tak berarti, dan tak mempunyai harapan. Yang kedua yaitu dari Stubb dan Feldman, menyatakan bahwa depresi adalah suatu gangguan yang menyebabkan terjadinya perubahan perasaan dan emosi yang dimiliki oleh penderita. Penderita mengalami suasana perasaan yang jatuh dari waktu ke waktu dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu dari Maramis, mengatakan bahwa depresi adalah suatu perasaan sedih yang sangat mendalam yang terjadi setelah mengalami suatu peristiwa dramatis atau menyedihkan. Selanjutnya yaitu sikap dan emosi pada Alana setelah ia mendapat nilai kurang memuaskan. Dari analisis salah satu anggota kelompok kami, itu menyatakan bahwa Alana memiliki ciri-ciri merasa cemas dan merasa cemas akan hasil yang dicapai. Cemas yang dialami Alana ini enggak wajar, tapi dia merasa cemas yang berlebihan dan hingga merasa putus asa. Yang kedua yaitu Alana menjauhkan diri dari teman. Ini dikarenakan ia merasa tidak pantas karena nilainya yang kurang baik atau bahkan merasa minder dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu Alana merasa murung dan banyak melamun. Selanjutnya, Alana sering marah tanpa sebab yang jelas, bahkan suatu waktu dia itu bisa tiba-tiba marah. Baik, selanjutnya ada prognosis. Pada umumnya, perubahan sifat yang terjadi pada siswa bisa saja dikarenakan karena perbedaan ekspresi atau harapan dengan realita yang dihadapi oleh siswa tersebut. Dan jika hal itu terjadi, maka siswa akan merasa sedih dan kecewa karena hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Next. Nah, maka dari itu layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan kepada siswa yang mengalami hal tersebut adalah yang pertama, mengubah pola pikir yang keliru atau kurang tepat dengan teknik restructuring kognitif. Yang kedua, menggunakan teknik pendekatan pada siswa secara perlahan-lahan. Yang ketiga, memberikan perhatian lebih terhadap Alana
dan memberikan pengajaran bagaimana cara yang benar dalam menyikapi masalah tersebut. Yang keempat, menanamkan pemikiran pantang menyerah agar tidak hanya terpaku pada hasil awal saja, dan agar bisa menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang kelima, memberikan arahan agar dapat mengontrol sikap dan perilaku dengan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Amanda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang treatment apa saja yang bisa dilakukan. Nah, di layar terdapat pertanyaan. Adakah faktor lain yang dapat memicu terjadinya depresi pada anak usia pertengahan dan akhir? Boleh di next slide. Ya, menambahkan tadi sebelumnya apa yang telah disampaikan oleh Bunga, bahwa sebenarnya prognosis ini dapat menuju ke arah yang lebih buruk dengan menimbulkan masalah kesehatan jiwa seperti gangguan mood berupa bipolar jika Alana tidak dengan segera menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya atau konselor seperti guru BK di mana tempat Alana bersekolah. Next. Nah, jika misalnya Alana ini memilih untuk berkonsultasi dengan konselor yang ada di sekolahnya, maka konselor dapat memberikan bantuan berupa konseling individu kepada Alana dalam bentuk treatment seperti yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling. Caranya yang pertama adalah konselor mengubah pemikiran negatif mengenai depresi yang dialami oleh Alana menjadi pemikiran yang positif dengan cara memberitahu cara yang tepat untuk menyikapi masalah yang sedang dialami oleh Alana. Jadi dalam hal ini konselor bisa mengubah kalau misalnya depresi yang dialami oleh Alana ini nggak cuma berdampak buruk, tapi juga bisa memotivasi Alana untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau berusaha menjadi usaha yang lebih baik lagi. Selanjutnya, menanyakan apa yang menjadi permasalahan bagi Alana dalam mengerjakan ulangan dan membantu untuk menemukan solusi tersebut. Jadi dalam hal ini konselor dapat membantu Alana untuk dapat menemukan solusi agar Alana mampu melewati masalah depresi yang sedang ia alami. Yang ketiga, konselor juga dapat memotivasi Alana dengan tidak menuntut agar dia harus mendapatkan nilai yang bagus, melainkan mendorong Alana untuk melakukan usaha yang terbaik demi mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan usahanya. Dan yang terakhir, dalam rangka memberi motivasi, konselor dapat menerapkan reinforcement theory atau mungkin biasa dikenal dengan teori penguatan, seperti pujian, perhatian, keramahan, maupun dukungan yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada Alana karena telah mendapatkan hasil yang dia targetkan. Tujuan dari reinforcement theory ini adalah mengubah perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang diinginkan bersama. Apresiasi ini juga termasuk dalam bentuk support system bagi Alana untuk menguatkannya melalui depresi yang sedang dia alami terkait perubahan suasana hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Silakan. Berikutnya ada tahap follow up. Tahap follow up ini bisa diartikan sebagai tahap mengevaluasi terhadap layanan yang telah dilaksanakan oleh konseli dalam menjaga apa yang telah dicapai dalam konseling atau menjaga perilaku siswa yang telah berhasil dirubah setelah mengikuti beberapa rangkaian proses konseling. Hasil dari evaluasi tersebut yaitu siswa bisa berkembang secara positif dalam menghadapi ujian. Siswa bisa mengendalikan sikap dan emosional diri. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut dari usaha yang telah dilaksanakan ada langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan siswa tentang perubahan emosional dan perilaku. Kedua, memantau perubahan perilaku pada siswa yang diharapkan siswa mampu berkembang secara optimal. Ketiga, melakukan wawancara dengan siswa, teman siswa, guru, wali kelas, dan orang tua yang diharapkan siswa tetap ada, yang menguasai dan memperhatikan serta mengarahkan. Baik, karena presentasi kami sudah berada di ujung
acara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.